Saya ingin berbicara sedikit tentang menjaga kesehatan dengan Jadam CC. Namun, sebelumnya, saya ingin memberitahu Anda untuk tidak membicarakan hal ini di luar ruangan kuliah ini karena dapat mengurangi keuntungan rumah sakit di Korea. Tetapi apa yang ingin saya katakan adalah merawat tubuh sendiri tidaklah sulit seperti bertani. Jadi, jangan hanya mengandalkan kesehatan Anda pada orang lain. Selesaikan masalah umum di tubuh Anda sendiri, seperti yang terjadi di alam. Ketika kita menua, tulang punggung kita akan perlahan membungkuk karena kelemahan otot. Akibatnya, organ-organ dalam kita akan kekurangan ruang ketika tubuh kita menyempit, dan ini akan mempercepat proses penuaan di tubuh kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berolahraga untuk menjaga otot kita sebelum memasuki usia 50-an. Karena kita semua adalah petani, kita sering merasakan sakit di berbagai bagian tubuh kita akibat kerja keras. Masalah ini dapat diselesaikan dengan solusi yang sederhana dan efektif, seperti gantungkanlah tubuh Anda pada bar pull-up atau di pintu. Langkah sederhana ini dapat menyembuhkan banyak sakit yang kita rasakan sehari-hari. Angkat tangan Anda dan gantungkan tubuh Anda sekali lagi. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk bertahan lebih lama. Cukup lakukan beberapa kali selama 15 hari, setidaknya 5 kali. Setelah itu, Anda akan melihat bahwa semua nyeri otot, mulai dari area lumbar hingga otot leher, termasuk tulang belikat dan punggung belakang, akan mereda. Dan tahukah Anda apa masalah yang paling serius? Kekakuan otot leher. Tahukah Anda seberapa banyak darah yang beredar melalui otak dalam sehari? Jumlahnya sekitar 2000 liter. Ketika leher kita kaku, ini berarti ada pembatasan pada aorta dan sirkulasi darah ke otak akan berkurang. Inilah yang menyebabkan Alzheimer dan infark serebral. Jadi, untuk memberikan sirkulasi darah yang cukup, Anda perlu memperbaiki postur Anda terlebih dahulu. Latihan sederhana yang saya sebutkan tadi dapat membantu memperbaiki postur Anda dan menyembuhkan nyeri punggung. Silakan coba di rumah, dan Anda akan melihat peningkatan besar dalam 1 bulan. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang nasi putih. Saya telah berusaha memberitahu orang-orang untuk tidak hanya makan nasi putih, tetapi tampaknya mereka tidak mendengarkan. Baru-baru ini, seorang dokter dari Amerika Serikat tampil di TV di Korea dan mengatakan bahwa dia terkejut melihat seberapa banyak nasi putih yang dikonsumsi orang di negara-negara Asia. Menurut dokter tersebut, makan 1 mangkuk nasi putih setara dengan mengonsumsi jumlah gula yang sama bagi manusia. Hal ini meningkatkan kemungkinan peradangan dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kanker. Dokter tersebut memperingatkan orang untuk berhati-hati terhadap bahaya kanker dan menghindari makan nasi putih dan gula putih. Nasi putih pada dasarnya adalah nasi tanpa sekam yang tidak seimbang secara nutrisi. Oleh karena itu, disarankan untuk mencampurkan nasi dengan beras merah dan biji-bijian lainnya. Saya telah melakukan seminar selama 6 jam atau lebih selama 3 hari dalam seminggu, dan meskipun bekerja keras dan memiliki kebiasaan sehat, saya masih dapat menjalani jadwal ini. Bagaimana mungkin? Mungkin karena saya mengkonsumsi nasi merah yang dicampur dengan biji-bijian setiap hari. Makanan ini adalah sesuatu yang semua orang harus pertimbangkan untuk kesehatan mereka. Meskipun rasa dan teksturnya mungkin kurang enak dibanding nasi putih biasa, dengan menambahkan sedikit beras ketan, Anda dapat meningkatkan rasanya. Dan satu hal terakhir tentang kesehatan, apakah ada orang yang memiliki gusi yang sehat? Tidak banyak, bukan? Kebanyakan orang mengalami masalah gusi yang tidak sehat seiring bertambahnya usia. Ini disebabkan oleh penggunaan pasta gigi secara berlebihan. Banyak perusahaan farmasi mengiklankan pil perawatan gusi mereka, dan orang-orang menyikat gigi mereka 3 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung bahan kimia beracun. Jika kita membandingkannya dengan pertanian, ini seperti menyemprotkan daun 3 kali sehari dengan bahan kimia dari pasta gigi yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk produk pembersih industri dan barang-barang rumah tangga kita. Perilaku ini akhirnya membuat kita sering mengunjungi klinik gigi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghilangkan penggunaan pasta gigi. Bagaimana caranya? Ganti saja dengan garam biasa atau garam laut.
Ini tidak akan menghabiskan banyak biaya. Cukup letakkan garam pada sikat gigi dan gunakan. Anda akan melihat peningkatan besar setelah menggantinya. Bahkan, ini telah membantu dalam kondisi terburuk orang tua saya. Ayah saya, yang dikenal sebagai Tuan Cho, dan paman saya hampir kehilangan gigi mereka, tetapi setelah menggunakan garam, masalah mereka terpecahkan. Saya tidak mengatakan hal ini tanpa bukti. Ini setidaknya diketahui di negara-negara Asia Timur. Sejarah kita telah mengajarkan kita manfaat menggunakan garam untuk menyikat gigi. Sebagian besar orang tua di Korea mengetahui efeknya. Percaya atau tidak, sebagian besar mata air panas di Korea menggunakan garam untuk menyikat gigi dan menjaga kesehatan mereka. Jadi, gantilah pasta gigi Anda dengan garam halus. Dan satu lagi, minumlah air yang cukup sampai warna urin Anda tidak terlihat seperti warna kuning cerah karakter Simpson. Anda dapat mengamati warna urin untuk menentukan jumlah air yang cukup. Rata-rata jumlah yang disarankan adalah 2 liter setiap hari. Terakhir, hindarilah produk wangian sintetis seperti sabun dan sampo yang mengandung bahan kimia berbau harum. Produsen produk ini mungkin mengklaim bahwa mereka aman, tetapi aroma yang harum dapat berdampak buruk pada kesehatan, seperti kerusakan reproduksi, kanker hati, dan kanker payudara. Cobalah untuk menghindari produk sintetis berbau harum untuk menjaga kesehatan Anda. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga penjelasan seminar ini bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf jika narasi dalam tulisan ini terdapat ambiguitas atau kesalahan tanda baca.